itu untuk strategi deradikalisasi. Yang untuk strategi kontraradikalisasi yaitu melaksanakan kegiatan pencegahan, pengawasan terhadap senjata, kegiatan kewaspadaan serta kegiatan perlindungan terhadap objek vital, transportasi, VVIP, serta lingkungan dan fasilitas publik. Lanjut. Peran BNPT dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Salah satu peran upaya BNPT dalam melaksanakan pemberantasan terorisme di Indonesia ialah merangkul dan menggandeng generasi muda dalam memerangi radikalisasi di dunia maya. Contohnya seperti generasi muda aktif dalam kegiatan-kegiatan literasi media, literasi digital, Ulfa? baik. Ya, Bu. Coba zoom-nya dihidupkan. Oh ya. Sudah, Bu. Oke. Generasi muda aktif. Lanjutnya, Bu, saya lanjut. Generasi muda aktif dalam kegiatan-kegiatan literasi media, literasi digital, baik yang diadakan BNPT maupun lembaga non-pemerintah. Tujuan ini agar kalangan anak muda dapat memiliki kemampuan yang memadai dalam memilah berbagai informasi digital dan memerangi konten hoax, radikalisme, dan konten negatif lainnya. Lanjut. Peran BNPT dalam membangun dan melaksanakan upaya kebijakan penegakan yang ini ada dua. Yang pertama, peran intelijen dan juga hukum. Peran intelijen sendiri seperti mengaktifkan peran intelijen yang aktif. Untuk yang kedua, yaitu hukum. Seperti upaya penegakan hukum selama ini hanya mampu menjerat pada tautan operator atau pelaku di lapangan, sementara mastermind, provokator, dan spiritual leader belum terjangkau. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompoknya Ulfa ya, membahas tentang BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Ya, sambil ke kelompok lain, mohon pertanyaan disiapkan di chat, cantumkan nama dan kelompok apa. Misalkan gini, Kalista 8 gitu kan, Kalista membahas tentang 8 kan, bertanya untuk kelompok mana ya, ada di chat ya. Tolong siapkan 2 pertanyaan dari kelompok lain. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya. Jadi tolong teman-teman yang lain juga membantu untuk bertanya, yang bagian menjawab juga. Sudah, Bu. Oke, Faisal sudah. Baik, Faisal. Langsung di share screen. Sudah share screen, Faisal? Sudah di share screen belum PPT-nya? Sudah kelihatan, Bu. Ya. Oke, langsung saja. Ya. Moderatornya Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang BBK, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang disusun oleh Marhaban Romadona, Abian Galih Wicaksono, Thorik Ki Adjom, Faisal Alaftajidan. Next. Kami akan membahas tentang berdirinya Badan BPK, yang kedua pengertian Badan Pemeriksa Keuangan, yang ketiga tugas, wewenang, dan fungsi BPK, yang terakhir kesimpulan. Next. Sejarah berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yaitu pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, pengertian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dari pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Next. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK sendiri dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan diresmikan oleh Presiden. Next. BPK sendiri memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Misinya sebagai berikut, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Next. Tugas, wewenang, dan fungsi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas Badan BPK yaitu bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga negara lainnya. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh staf orang, unit, organisasi, pemerintah pusat yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang keempat, memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah. Next. Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemeriksaan. Yang kedua, fungsi rekomendasi. Yang ketiga, fungsi kuasi yudisial. Yang keempat, fungsi legislasi. Next. Next. Ya, kesimpulannya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi di Indonesia yang memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK bertugas sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan mohon ditulis di komentar. Di chat ya, semua pertanyaan di chat. Ya, maksudnya gitu, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompoknya BPK. Baik, Terima kasih.
Jangan lupa pertanyaan ya buat kelompok BPK, karena kelompok BNPT sudah ada 3 pertanyaan dari kelompoknya KPK, BPS, dan KPU. Ya, berikutnya yaitu kelompok dari KPU, William. William sudah saya jadikan co-host ya. Silahkan di share screen, William. Ya. Mohon jika sudah ada 2 pertanyaan, siapkan pertanyaan untuk kelompok berikutnya ya. William? Ya, William dihidupkan ya. Operatornya William, moderator dan pembaca Irfan. Oke, William. Halo, William. Irfan, mana ini? Ya Bu, ini lagi diproses. Bentar, Bu. Oke, ya. Jangan lupa kelompoknya BNPT dibaca ya chat pertanyaannya dari teman-teman. Dari Ika, dari Dewi, dari Ruby. Aduh. William lagi di mana ini suara file kok error, Bu? sepur? Ya, nggak mau mute kok. Kok error ya? Gimana? Siap? Apa dilompati dulu? Error, Bu. Ya, habis ini ya, William ya. Iya, Bu. Oke, sekarang BPS, Atika. Langsung share screen, Atika. Habis Atika kembali lagi ke kelompoknya KPU. Ya, yang dijadikan operator Zoom yang sinyalnya bagus. Atika, sudah siap ya? Atika dari kelompok BPS. Ya, oke, sip. Ayo silahkan mulai. Siapa moderatornya? Nadia ya? Iya Bu, saya. Oke. Mas William kayaknya belum unmute Bu, tapi. Oke, iya, William sorry. tolong di-unmute. Oke, sudah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Badan Pusat Statistik atau BPS akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu saya Intan Himinadea, saya sendiri, lalu ada Atika, ada Dewi Meliana Sari, dan Poppy Paradila. Next. Di sini kami akan membahas tentang visi dan misi BPS, peranan BPS, struktur organisasi BPS, tugas, fungsi, dan kewenangan BPS, moto dan maklumat pelayanan BPS, pengolahan data yang dilakukan, sejarah, dan arti logo. Next. Latar belakang. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas BPS adalah untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam berita resmi statistik atau BRS secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan. Sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat
yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Next. Visi dan misi BPS. Memiliki visi yaitu menjadi sumber informasi statistik sebagai tulang punggung informasi pembangunan nasional dan regional, didukung sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi yang mutakhir. Misi BPS adalah menjunjung pembangunan nasional BPS, mengembangkan misi pengarahan pembangunan statistik pada penyediaan data statistik dan handal, bermutu, efektif, serta efisien, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan pengembangan ilmu statistik. Next. Peranan BPS yaitu menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintah lainnya sebagai data sekunder. Lalu ada membantu kegiatan statistik di departemen, ada mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, ada menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik, serta membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Next. Struktur organisasi BPS. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang BPS dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014, susunan organisasi BPS terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan Pelatihan, dan instansi vertikal. Next. Lalu tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Yang pertama, tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsi BPS yaitu pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik, pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional, penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar, penetapan sistem statistik nasional, pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik, dan penyelenggara pembina dan pelayanan administrasi umum. Kewenangannya yaitu penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, penempatan sistem informasi, penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik dan penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral. Next. Moto dan maklumat pelayanan BPS adalah, moto BPS yaitu melayani dengan hati, maklumat pelayanan BPS. Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Next. Pengolahan data BPS. BPS merupakan instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan komputer, BPS menggunakan kalkulator dan alat hitung SIPOA dalam mengolah data. Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan.
Dengan menggunakan personal komputer, kantor statistik di daerah dapat segera memproses pengolahan data yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukkan data mentah ke dalam komputer, dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS Pusat untuk diolah menjadi data nasional. Lalu pengolahan data sensus penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi, dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah. Next. Sejarah BPS. Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada Februari 1920, lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama Central Kantor voor de Statistiek atau CKS, dan melaksanakan sensus penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Masa pemerintahan Jepang di Indonesia, CKS berubah nama menjadi Sungu Chosai Shitsu Gunsei Kanbu. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang atau militer. Setelah kemerdekaan RI, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia atau KAPPURI dengan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodikdo. Setelah adanya surat edaran Kementerian Kemakmuran pada 12 Juni 1950, nomor 29 SC, lembaga Kapuri dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik atau KPS. Berdasarkan surat keputusan Menteri Perekonomian, KPS bertanggung jawab kepada Menteri Perekonomian. Lalu selanjutnya melalui SK Menteri Perekonomian diganti lagi pada tanggal 24 Desember. Kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian, yaitu Afdeling A, bagian riset, dan Afdeling B, bagian penyelenggara dan tata usaha. Berdasarkan Kapres nomor 172, tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik, bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU nomor 16 tahun 1997, di mana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi Badan Pusat Statistik. Next. Sejak tahun 1963, setiap tahunnya BPS melaksanakan survei sosial ekonomi nasional atau SUSENAS. SUSENAS bertujuan untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas, antara lain menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial ekonomi, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya. Data yang dikumpulkan akan bermanfaat untuk penyusunan kebijakan dan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Data sosial ekonomi tentang aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesempatan kerja sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil-hasil pembangunan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Next. Next. Logo BPS seperti yang tampil di layar kalian, ada warna biru, hijau, dan orange yang memiliki arti khusus, yaitu warna biru melambangkan kegiatan sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 0. Lalu
untuk warna hijau, yaitu melambangkan kegiatan sensus pertanian yang dilakukan 10 tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 3, dan orange melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 6. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian presentasi dari kami, kelompok BPS, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompoknya tadi, William, sudah Iya, siap Bu. belum? Ini caranya gimana, Bu? Kok tanya saya? Temennya coba, ada nggak? Kamu ada temen nggak di situ? Ini saya klik filenya error. Unsupport document type. Please select Oh. an image or PDF Coba. document. Coba yang teman satunya aja, yang satu kelompok dengan kamu. Oh, ini aja, Bu. Share screen aja, Bu. Ini. Bisa. Sudah ya, sudah bisa ya. Gimana? Oke. Udah kelihatan layar HP saya, Bu? Oh iya, Nah. hati-hati loh ya. Kalau pakai HP nanti kebuka yang lain itu. Ya, udah, Bu. Ya, oke. Selanjutnya. Waduh, kok jempalik. Ya. Nah. Sip. Siapa tadi moderatornya? Irfan ya? Ya. Oke, langsung lanjut aja Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Nama kelompoknya Debbie Ferian Fernanda, kemudian Muhammad William Ramadan, kemudian Rifki Nur Fatoni, dan terakhir saya Irfan Udin Rahmawan. Lanjut. Latar belakang atau profil dari KPU. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era reformasi tahun 1998. KPU pertama tahun 1999 sampai 2001. Dibentuk dengan Kepres nomor 16 tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama dilantik oleh Presiden B.J. Habibie, kedua dibentuk dengan Kepres nomor 10 tahun 2001 yang beranggotakan 11 orang dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 11 April tahun 2001. Kemudian KPU ketiga tahun 2007 sampai 2012 dibentuk berdasarkan Kepres nomor 101 2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007. Minus Syamsul Bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Lanjut. Pembahasan kelompok kami mengenai yang pertama, isi Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 yang mengatur tentang KPU. Yang kedua, visi dan misi KPU. Yang ketiga, tugas dan wewenang KPU. Yang keempat, ketua dan penanggung jawab setiap divisi KPU. Isi dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 yang pertama, Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara pemilu terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua, dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum atau KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lanjut. Nomor 3, dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu diatur mengenai KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, kedudukan panitia pemilihan menurut Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS, dan PPLN, serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lanjut. Nomor 5, komposisi keanggotaan KPU. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Nomor 6, cara pemilihan calon anggota KPU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu adalah Presiden membentuk panitia tim seleksi calon anggota KPU tanggal 25/2007 yang terdiri dari 5 orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Visi dan misi KPU. Untuk visinya yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Kemudian misinya, nomor 1, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel. Nomor 2, meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu dengan mengukuhkan kode of conduct penyelenggaraan pemilu. Nomor 3, menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. Kemudian nomor 4, meningkatkan kualitas pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan. Nomor 5, meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dan yang terakhir nomor 6, mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian tugas dan kewenangan KPU. Nomor 1, merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum. Nomor 2, menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum. Nomor 3, membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan dengan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS. Nomor 4, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD 1, dan DPRD 2 untuk setiap daerah pemilihan. Nomor 5, menetapkan seluruh hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD 1, dan DPRD 2. Nomor 6, mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum. Nomor 7, memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum. Selanjutnya, dalam pasal 2 Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999, terdapat tambahan huruf, tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum. Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tersebut juga ditambahkan bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam pasal 10 selambat-lambatnya 3 tahun setelah pemilihan umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem pemilihan umum. Selanjutnya, profil Ketua KPU. Ketua KPU sekarang yaitu Arief Budiman. Arief Budiman lahir di Jakarta tanggal 3 Januari 1941. Meninggal di Salatiga, Tengah, 23 April 2020 pada umur 79 tahun. Dilahirkan dengan nama So Hok Jin. Adalah seorang aktivis demonstran angkatan 66 bersama dengan adiknya So Hok Gi. Ketika ia masih menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta, Arief juga pernah mengajar sebagai guru
Selanjutnya penanggung jawab divisi KPU. Yang pertama divisi Irfan? teknis. Ya, Bu. Ketua KPU sekarang siapa? KPU sekarang. Tadi coba slide sebelumnya. William, tolong slide sebelumnya. Ya, Oh iya, gimana? Ketua KPU sekarang siapa? Kalau sudah meninggal berarti udah nggak jadi ketua KPU dong. oh iya Bu, kurang mungkin salah dari kelompok kami, Bu. Tidak perhatikan. Ya, nanti coba ya di ini Iya, Bu. di googling lagi siapa ketua KPU. Kalau memang Arief Budiman masih hidup ya berarti Arief Budiman. Tapi katanya di situ meninggal kan berarti udah bukan Arief Budiman. Baik, Bu. Oke, lanjut. Lanjut. Penanggung jawab divisi KPU, yang pertama divisi teknis penyelenggaraan yaitu Ilham Saputra sebagai ketua dan Hashim Asyari sebagai wakil ketua. Yang kedua dari divisi perencanaan, keuangan dan logistik. Pramono Ubed Tantowi sebagai ketua dan Firyan sebagai wakil ketua. Yang ketiga divisi hukum dan pengawasan, yaitu Hashim Asyari sebagai ketua dan Evi Novida Ginting Manik sebagai wakil ketua. Yang keempat divisi sosialisasi pendidikan, pemilih dan pengembangan SDM, Wahyu Setiawan sebagai ketua dan Ilham Saputra sebagai wakil ketua. Yang nomor 5, divisi hubungan masyarakat, data informasi dan hubungan antar lembaga, Firyan sebagai ketua dan Pramono Ubed Tantowi sebagai wakil ketua. Yang terakhir nomor 6, divisi umum, rumah tangga dan organisasi, Evi Novida Ginting Manik sebagai ketua dan Wahyu Setiawan sebagai wakil ketua. Lanjut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, permisi. Ya. Ketua Arief Budiman sekarang benar Bu, Arief Budiman. Itu di Google 2017 sampai 2022. Cuman tadi kayaknya salah profil. Ya, Maksudnya, kamu ini ya. Kok sudah menulis meninggal Kipi ya? iya makanya itu salah ngambil profil Bu. Arief Budimannya ada dulu mungkin. Soalnya di berita Ya, juga ya. ada positif COVID. Oke. Siapa tadi yang jawab ya? William? Iya Bu. Oke. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Sambil dilihat ya pertanyaan itu dari teman-teman. Oke, berikutnya kelompoknya Irni, BMG. Sudah siap Irni? Bentar, Bu. Oke. Sambil menambahkan ya, kalau ketua KPU memang benar masih Arief Budiman, tapi kan kemarin Arief Budiman masih dirawat di rumah sakit sebagai ini ya positif COVID-19. Nah, itu diganti sama PLH-nya, pelaksana hariannya KPU. Tadi siapa ini? Divisi teknis penyelenggaraan itu siapa tadi divisi teknis penyelenggaraan? Ilham Saputra ya. Nah, kalian kalau nyari info seperti itu tidak murni di websitenya, harus juga buka-buka link yang lain. Memang dari beberapa kelompok yang kelompoknya Irfan ini kelompoknya William sama Irfan dan teman-teman ini memang bagus tadi menyebutkan ketuanya ya. Yang kelompok-kelompok sebelumnya belum menyebutkan ketua atau pimpinannya. Tapi ada juga kelompok yang lain bagus dia menyebutkan ini logonya, arti logo gitu, ada menyebutkan visi misi. Ya saling melengkapi, tapi semoga nanti ada yang lengkap. Ada yang menyebutkan siapa pimpinannya dan apa slogannya gitu. Oke, lanjut. Irni.
Ayo kelompok BMG, siapa ini moderatornya? Saya, Bu. Oke. Kintan. Bentar, Bu, susah, lemot, Bu. Maaf ya. Lemot. Pertanyaannya dari kelompok lain ya, jangan dari BPS terus. Mana nih dari LIPI? Oh, LIPI udah pernah tanya belum? Oh, LIPI sudah ya dari junior. HAM 8 ini juga tanya ya, jangan dari Udah jangan masuk dari BPS belum? terus. Sudah. Yuk, mulai. Kelompok BPK belum pernah tanya, kelompok KPU belum pernah tanya. Sudah Udah bisa masuk mulai? kan? Ayo Mbak Kintan. Kecil banget, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Apa? wabarakatuh. Layarnya kecil. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang profil BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang anggotanya Kintan Nurul Fifa, Irni Rafila Tribuana, Umi Muharramah, dan Firda Awalia Rahmah. Next. Sejarah BMKG. Sejarah pengamatan meteorologi dan geofisika di Indonesia dimulai pada tahun 1841, diawali dengan pengamatan yang dilakukan secara perorangan oleh Dr. Onen, Kepala Rumah Sakit di Bogor. Tahun demi tahun kegiatannya berkembang sesuai dengan pemerintahan Hindia Belanda, diresmikan menjadi instansi pemerintahan dengan nama Magnetic and Meteorologic Observarium atau Observarium Magnetik dan Meteorologi dipimpin oleh Dr. Bergman. Pada tahun 1879 dibangun jaringan penakar hujan sebanyak 74 stasiun pengamatan di Jawa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, instansi tersebut dipecah menjadi dua, yaitu di Yogyakarta dibentuk meteorologi yang berada di lingkungan markas tertinggi Tentara Rakyat Indonesia, khusus untuk melayani kepentingan Angkatan Udara. Di Jakarta dibentuk Jawatan Meteorologi dan Geofisika di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
Selanjutnya, pada tahun 1950, Indonesia secara resmi masuk sebagai anggota Organisasi Meteorologi Dunia dan kepada Jabatan Meteorologi Geofisika menjadi permanen di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, Badan Meteorologi dan Geofisika berganti nama menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau singkat BMKG dengan status tetap sebagai lembaga pemerintahan non-departemen. Pada tanggal 1 Oktober 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Next. Visi dan misi BMKG, yaitu mewujudkan BMKG yang handal, tanggap, dan mampu dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan nasional dan berperan aktif di tingkat internasional. Untuk misinya, yang pertama, mengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Yang kedua, menyediakan data, informasi, dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang handal dan terpercaya. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Next. Selanjutnya, tugas BMKG, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Next. Balai Besar MKG, yaitu unit pelaksanaan teknis di lingkungan BMKG yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada BMKG. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar MKG secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing deputi sesuai dengan bidang tujuannya. Tugas Balai Besar MKG adalah melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, perakiraan, riset, kerjasama, kalibrasi, dan pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. MKG sendiri saat ini memiliki 5 balai besar. Yang pertama, Balai Besar Wilayah 1, yaitu di Medan. Balai 2, Balai Besar Wilayah 2 di Ciputat, Tangerang. Balai Besar Wilayah 3 ada di Denpasar. Balai Besar Wilayah 4 ada di Makassar. Dan Balai Besar Wilayah 5 ada di Jayapura. Next. Stasiun MKG. Stasiun MKG adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan BMKG yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BMKG. Mengenai tugas, Stasiun MKG bertugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, dan pelayanan informasi, dan juga jasa geofisika, serta pemeliharaan alat geofisika. Stasiun MKG sendiri untuk saat ini memiliki 183 stasiun atau UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini dia logo BMKG, bisa dilihat di layar. Logo BMKG berbentuk lingkaran dengan warna dasarnya biru, putih, dan hijau. Tengah-tengah warna putih terdapat satu garis berwarna abu-abu dengan tulisan BMKG pada bagian bawah. Maknanya dari logo tersebut menggambarkan bahwa BMKG berupaya semaksimal mungkin dapat menyediakan dan memberikan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan mengaplikasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan dapat berkembang secara dinamis sesuai kemajuan zaman. Dalam menjalankan fungsinya, BMKG berupaya memberikan yang terbaik dan penuh keikhlasan berdasarkan Pancasila untuk bangsa dan tanah air Indonesia yang subur yang terletak di garis Khatulistiwa. Nah, ini arti logonya, bentuk lingkaran melambangkan institusi yang dinamis.
5 garis di bagian atas melambangkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. 9 garis di bawah merupakan angka tertinggi yang melambangkan hasil maksimal yang diharapkan. Itu gumpalan awan putih melambangkan meteorologi, warna biru garis melambangkan klimatologi, warna hijau bergaris patah melambangkan geofisika, dan satu garis melintang di tengah melambangkan garis khatulistiwa. Arti dari warna logo itu yang biru diartikan sebagai keagungan atau ketakwaan. Yang warna putih diartikan sebagai keikhlasan atau suci. Yang warna hijau diartikan sebagai kesuburan, dan warna abu-abu diartikan bebas atau tidak ada batas administrasi. Nah, untuk situs resmi BMKG bisa dilihat di https://bmkg.go.id. Sekian dari kelompok BMKG. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Hasna. Dari LIPI. Sebentar. Hasna, sudah bisa di-share screen? Sebentar, Bu, lagi di share screen. Oke. Langsung dimulai aja ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok LIPI akan mempresentasikan hasil tugas kami yang disusun oleh Junior Milenia, Hernika Erna Dianis, Hasna Hani Sobarina, dan saya, Weli Januari Anudra. Next. Yang pertama, profil dari LIPI. LIPI adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang merupakan lembaga pemerintahan non-Kementerian Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi. LIPI berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia tentang penetapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sejarah LIPI. Yang pertama, pada abad ke-16 mulai ada kegiatan ilmiah di Indonesia oleh Jacob Bontius yang mempelajari flora Indonesia, dan Rompius dengan karyanya yang terkenal berjudul Herbarium Aboynes. Pada akhir abad ke-18 dibentuk Batavia Genootschap van Wetenschappen dalam tahun 1817. CGL Reinward mendirikan Kebun Raya Indonesia di Bogor. Pada tahun 1928, pemerintahan Hindia Belanda membentuk Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederland Indie. Kemudian pada tahun 1948 diubah menjadi Organisasi for Natuurwetenschappelijk. Ya itulah pokoknya, bisa dibaca sendiri. Badan ini menjalankan tugasnya hingga tahun 1956. Pada tahun 1956 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1956, pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI. Pada tahun 1962, pemerintah membentuk Departemen Urusan Riset Nasional atau DURENAS dan menempatkan MIPI di dalamnya.
Pada tahun 1966, pemerintah merubah status Derunas menjadi Lembaga Riset Nasional atau Lemrenas. Pada bulan Agustus 1967, pemerintah membubarkan Lemrenas dan MIPI dengan SK Presiden RI nomor 128 tahun 1967. Kemudian berdasarkan keputusan MPRS nomor 18/B/1967, pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan menampung seluruh tugas Lemrenas dan MIPI. Kemudian keputusan Presiden nomor 128 tahun 1967 diubah dengan keputusan Presiden nomor 43 tahun 1985 dalam rangka penyempurnaan lebih lanjut. Pada tanggal 13 Januari 1986 ditetapkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan terakhir dengan keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001. Belum. Logo dari LIPI. Logo LIPI terdiri dari logograf dan logotype. LIPI sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari bentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian yang disatukan, yaitu pohon dan wadah. Pohon dan wadah berwarna biru tua. Desain berupa lingkaran mencerminkan suatu siklus atau dinamika suatu kegiatan, sedangkan bentuk stilasi dari manusia menggambarkan pemrakarsa ilmu pengetahuan. Visi dari LIPI yaitu menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia yang mendorong terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, cerdas, kreatif, integratif, dan dinamis yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanis. Misinya yang pertama, menciptakan great science atau ilmu pengetahuan berdampak penting dan invensi yang dapat mendorong inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Yang kedua, mendorong peningkatan pemanfaatan pengetahuan dalam proses penciptaan good governance dalam rangka memantapkan NKRI. Yang ketiga, turut serta dalam proses pencerahan kehidupan masyarakat dan kebudayaan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kaidah etika keilmuan. Keempat, memperkuat peran Indonesia yang didukung ilmu pengetahuan dalam pergaulan internasional. Kelima, memperkuat infrastruktur kelembagaan, yaitu penguatan manajemen dan sistem. Berikut adalah struktur organisasi dari LIPI. Tugas dan fungsi LIPI. Tugas dari LIPI sendiri adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksud saya. Fungsi dari LIPI yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian iptek. Kedua, penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat mendasar. Ketiga, menyelenggarakan riset inter dan multidisiplin terfokus. Yang keempat, pemantauan, evaluasi kemajuan, penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI. Keenam, pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang ilmu pengetahuan. Ketujuh, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Berikut adalah bidang penelitian dari LIPI. Bidang penelitian LIPI yang unggulan itu pertama keanekaragaman hayati, lingkungan, dan maritim. Kedua,
ketahanan pangan, pertanian, dan peternakan. Ketiga, kesehatan dan farmasi. Keempat, material maju. Kelima, energi dan transportasi. Keenam, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, dinamika sosial, kemanusiaan, dan kebudayaan. Kedelapan, inovasi, teknologi, dan pendayagunaan IPTEK. Kemudian untuk instalasi yang menjalin kerjasama dengan IPI, yang pertama universitas. Universitas ini ada ITB, IPB, Universitas Negeri Malang, Universitas Pajajaran, UI, dan masih banyak lagi. Untuk pemerintah, itu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek dan Dikti, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan masih ada 6 kementerian lainnya. Kemudian untuk badan usaha milik negara, itu ada PLN, INTI, Land Industri, Bio Farma, Timah Persero Tbk, Perkebunan Nusantara, Semen Indonesia, Perkebunan Nusantara, Pupuk Indonesia, Industri Kereta Api. Untuk bisnis atau sektor pribadi, itu ada PT Gizi Indonesia, PT Sigma Utama, PT NATO Tek Inovasi Indonesia, PT Karya Anugrah Rumpin, KTKI, PT Norutama Energi, PT Lumbung Berkat Kresindo, dan masih ada yang lainnya. Kemudian untuk organisasi ilmiah internasional yang bekerja sama dengan IPI, yang pertama ASEAN COS, yang kedua Japan Society for the Promotion of Science, ketiga Japan Science and Technology Agency, keempat International Development Research Center, kelima Berlin Museum für Naturkunde, keenam Korea International Corporation Agency, ketujuh Korea International for Ocean Science and Technology, kedelapan National Research Foundation of Korea, kesembilan National Academy of Science of Belarus, ke-10 China Academy of Science, ke-11 apa ini bacanya? Itu bisa dibaca sendiri. Untuk layanan dari LIPI, yaitu ada layanan komputasi umum, layanan pengujian SEM, layanan identifikasi spesimen tumbuhan, tinggi sampai tingkat suku, marga, atau jenis, keempat, layanan praktek kerja lapangan, kelima, layanan kunjungan ilmiah. Dan masih banyak layanan lainnya yang disediakan oleh LIPI. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok LIPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok BI, Erista. Iki operator iki Ya, Bu. Ya, Erista. Langsung saja share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Bank Indonesia dengan anggota Arif Setiawan, Husna Amalina Solihah, Hansa Sarida, Erista Setia Pangestu, dan saya Rifa Ekayanti. Next. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan profil dari Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral milik Republik Indonesia. Bank Indonesia sendiri memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai lembaga negara yang independen dan sebagai badan hukum. Hari Bank Indonesia diperingati tanggal 5 Juli yang merujuk pada lahirnya Bank Indonesia sebagai bank pertama yang didirikan oleh pemerintah. Bank Indonesia memiliki kantor pusat di Jalan MH Tamrin nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, dan mempunyai 45 kantor perwakilan dalam negeri yang tersebar di berbagai daerah. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah.
Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar, yaitu menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Next. Untuk visi dari Bank Indonesia itu sendiri adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara Indonesia maju. Visinya yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan mikroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Next. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam yaitu turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Yang ketujuh, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Next. Selain visi dan misi, Bank Indonesia juga mempunyai nilai strategis. Yang pertama, kejujuran dan integritas atau truth and integrity. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, keunggulan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum. Dan yang kelima yaitu koordinasi dan kerjasama tim yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama. Next. Berikut adalah sejarah Bank Indonesia. Pada era pemerintahan Hindia Belanda, The Javas Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. The Javas Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dari The Javas Bank. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada tahun 2008, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas keuangan. Next. Sejarah logo Bank Indonesia. Pada awal berdirinya, logo Bank Indonesia atau BI mengadaptasi logo The Javas Bank atau DJB yang berbentuk inisial huruf C dan B yang saling melilit dengan berbagai variasi dari masa ke masa. Setelah DJB dinasionalisasi menjadi BI, untuk memudahkan logo JB di Bank Indonesia dan dengan mengubah singkatan JB dengan singkatan BI yang hanya memotong ekor dari huruf C agar menjadi huruf I. Sejak itu, logo BI mengalami proses metamorfosis yang panjang hingga mengalami 7 kali perubahan dari tahun 1953 sampai 2005. R. Raharjo Santoso yang kala itu menjadi bagian sekretaris dan dikenal sebagai senimannya BI, membuat modifikasi logo tersebut, sehingga memberikan gambaran gambaran susunan huruf BI. Next. Nah, berikut adalah logo dari Bank Indonesia, dari masa ke masa. Oke, next. Profil Bank Indonesia. Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Oke, next. Ini adalah struktur organisasi dari Bank Indonesia. Yang pertama ada Dewan Gubernur Bank Indonesia, Gubernur, Deputi Gubernur, 4 sampai dengan 7 Deputi Gubernur. Ada juga, mohon maaf, yang pertama ada moneter, ada makroprudensial, ada sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, pendukung kebijakan, ada pendukung organisasi, jaringan kantor. Oke, next. Profil Dewan Gubernur Bank Indonesia. Gubernurnya adalah Peri Warjio, Deputi Gubernur Senior adalah Destri Damayanti, Deputi Gubernur adalah Sugeng, Deputi Gubernur ketiga Rosmaya Hadi, keempat Dodi Budi Waluyo, yang kelima Doni Primanto Juwono. Hubungan BI dengan pemerintah. Yang pertama, hubungan keuangan. Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat buatan negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut. Yang kedua, Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia dan atas permintaan pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Hubungan BI dengan pemerintah yang kedua yaitu independensi dalam interdependensi. Yang pertama yaitu koordinasi di bidang Bank Indonesia. Koordinasi di antara Bank Indonesia dan pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia juga memberikan masukan, pendapat, serta pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN, serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan. Yang ketiga, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan pemerintah satu lembaga-lembaga terkait. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya habis dari Bank Indonesia kita ke KPK. Oke, Tun sudah siap? Jangan lupa pertanyaannya di chat ditulis ya masing-masing kelompok. Tun, mana ini Tun? Ya. Habis KPK lanjut ke BNN. Afna siap ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, sangat jelas. Tapi kurang keras. Oke, baik-baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Putriarsari. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai profil
Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana anggotanya sendiri ada saya, kemudian ada Indah Alfian Ningtyas, kemudian Ulfatun Madia, dan juga Diah Nurlaili. Next. Di slide pertama kita akan belajar mengenai latar belakang KPK, di mana KPK sendiri dibentuk berdasarkan undang-undang, spesifiknya nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana KPK diberi amanat atau mengemban amanah untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari kekuasaan manapun. Yang perlu digarisbawahi, KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas dari pemberantasan korupsi dari pihak-pihak yang telah ada sebelumnya, tetapi KPK diciptakan untuk sebagai trigger mekanisme yang berarti mendorong atau menjadi stimulus supaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Lembaga-lembaga sebelumnya itu ada Polri, kemudian ada Mahkamah Agung, dan juga ada Kejaksaan Agung, di mana Polri sendiri itu berwenang untuk penyelenggaraan, penyelidikan, penyidakan kepada seluruh kejahatan, termasuk juga kejahatan korupsi. Lanjut di slide berikutnya. Ada dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 dasar, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang, seorang ketua merangkap anggota, dan 4 orang wakil ketua merangkap sebagai anggota pula. Kelima pimpinan tersebut merupakan pejabat negara yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dan dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial, di mana pimpinan KPK yang sebelumnya boleh memberikan usul siapa yang berhak untuk mengemban kembali amanah melalui musyawarah tentunya. Next. Pimpinan KPK membawahi 4 bidang yang terdiri atas bidang pencegahan, penindakan, informasi dan data, serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi, dan KPK juga dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun tentu bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas untuk tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Next. Berikut ya teman-teman, struktur organisasi dari KPK bisa dibaca di screen teman-teman. Di sini posisi Ketua KPK kali ini diisi oleh sosok yang berasal dari kepolisian, yaitu Firly Bahuri, yang merupakan satu-satunya calon dengan latar belakang polisi yang berhasil bertahan dan masuk menjadi pimpinan KPK. Kemudian ada tim penasehat, lanjutkan ada kedeputian bidang pencegahan, kemudian bidang penindakan, bidang informasi dan data, bidang PI/PM, dan juga Sekretariat Jenderal. Oke, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Lanjut. Next. Maaf, apa suaranya bocor ya? Enggak kok. Enggak, oke. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya, visi misi dari KPK. Yang pertama, visi dari KPK sendiri adalah bersama masyarakat untuk menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Untuk merealisasikan visi tersebut,
KPK mempunyai misi yang pertama untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem dan pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Dan kedua, pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan wewenang. Next. Yang selanjutnya ada tugas dari KPK. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian melakukan penyelidikan, penyidakan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Next. Yang selanjutnya ada wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidakan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan atau diskusi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Next. Kemudian, menimbang besarnya amanat dan kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkontribusi mengantarkan bangsa dan negara Indonesia pada kondisi yang lebih berdaulat, adil dan makmur, bermartabat dan maju, maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlu terus-menerus melakukan pengembangan di antaranya nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku agar selalu berkesesuaian dengan tuntutan perkembangan tugas dan fungsi serta dinamika kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dan tanggung jawab yang penuh dari seluruh insan KPK untuk memiliki, menginternalisasikan, dan melandaskan perilakunya kepada nilai-nilai dasar integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan yang dijabarkan dan dimodifikasi ke dalam kode etik dan pedoman perilaku. Next. Berikut adalah peraturan Dewan KPK yang terbaru. Ada 4 Mei ya, tanggal berlakunya. Yang pertama ada peraturan Dewan KPK nomor 1 tahun 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua ada peraturan Dewan Pengawasan KPK nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang ketiga ada peraturan Dewan Pengawasan KPK nomor 3 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Next. Yang selanjutnya ada undang-undang yang mengatur KPK, di mana yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang tadi sudah saya sebutkan ya, itu mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang. Jadi yang tadi dirubah menjadi undang-undang. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 baru aja tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Next. Nah, kemudian ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KPK. Nanti teman-teman bisa baca mungkin di situs web dari KPK karena kalau ditampilkan semua itu banyak banget ya teman-teman. Di sini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian disusul oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 lagi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi, dan yang terakhir itu ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Next. Oh ya, yang selanjutnya teman-teman bisa baca lagi di slide ya. Tadi udah disampaikan, bisa juga next aja. Nah, bisa teman-teman baca di www.kpk.go.id, kemudian teman-teman bisa cek juga di YouTube-nya, di Humas KPK, kemudian ada official Instagram-nya di official.kpk, kemudian Facebook juga ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kelompok BNN ya, cepetan aja ya. Soalnya udah mulai kuliah kan yang Metopen. Ya, BNN. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok BNN akan memaparkan sedikit tentang BNN yang disusun oleh saya sendiri, Fira Anggraini, Sylvia Dwi Rianti, Hidayatun Marhamah, dan Afna Erlinda Dewi. Udah belum, Fir? Belum, ya? Di slideshow off. Yang pertama yaitu profil. Badan Narkotika Nasional atau biasa disingkat BNN adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dari alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007. Oke, next. Sejarah berdirinya BNN, pada tahun 1971 dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing. Berdasarkan Impres tersebut, Kepala Bakin membentuk Bakolak Impres tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN, melainkan disediakan berdasarkan kebijakan intelijen Bakin. Next. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, pemerintah mengesahkan UU nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika dan UU nomor 22 tahun 97 tentang narkotika. Berdasarkan kedua UU tersebut, pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional
dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BNN adalah suatu bahan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait. Namun BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang semakin serius. Oleh karenanya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti menjadi Badan Narkotika Nasional atau BNN. BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional mempunyai tugas dan fungsi. 1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Next. Merespon permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR RI mengesahkan dan mengundangkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai perubahan atas UU Nomor 97. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba. Karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus, penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik. Next. Visi dan misi BNN. Visi menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Misinya yaitu mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Yang kedua, mengoptimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika. Yang ketiga, melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif. Yang keempat, memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional. Next. Tugas dan fungsi. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang selanjutnya, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pencandu narkotika. Kemudian memberdayakan masyarakat dan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran siap narkotika dan psikotropika narkotika. Selanjutnya, melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian, mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Fungsinya, penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali tembakau. Kemudian penyusun, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN. Penyusun perencanaan, program, dan anggaran BNN. Kemudian penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi hukum, dan kerjasama di bidang P4GN. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi hukum, dan kerjasama. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Struktur susunan organisasi BNN. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kepala BNN saat ini yaitu Dr. Andes Heruwinarko, SH, kemudian Sekretaris Umum Dr. Andes Dunan Ismail Isja, kemudian Deputi di bidang pencegahan Dr. Andes Anjan Pramuka Putra, SH, MHum. Deputi di bidang pemberdayaan yaitu Anjar Dewanto. Di bidang pemberantasan ada Arman Depari, bidang rehabilitasi Amrita Devi, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Susanto, Pusat Penelitian Data dan Informasi Agus Irianto, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sindu Setia Moko, Pusat Laboratorium Wahyu Widodo, dan badan besar lainnya. Sekian presentasi dari kelompok BNN. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya kelompoknya HAM, terus terakhir 8 ya, langsung aja. Ya, sip. Tes kedengeran nggak suaranya? Dengar. Langsung aja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komnas HAM, kelompok Komnas HAM akan menyampaikan sedikit tentang Komnas HAM dengan kelompok Rani Astuti, Santika Rahayu, Puji Astuti, dan Lia Puspitasari. Next. Untuk pengertian Komnas HAM sendiri, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Next. Untuk landasan hukumnya, pada awalnya Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras, Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Sejak didirikan pada 1993, Komnas HAM telah mengalami 6 kali periodisasi keanggotaan, yaitu pada tahun 1993 sampai 1998, yang kedua 1998 sampai tahun 2002, yang ketiga tahun 2002 sampai tahun 2007, selanjutnya tahun 2007 sampai 2012, untuk yang selanjutnya 2012 sampai 2017, dan terakhir tahun 2017 sampai tahun 2022. Untuk tujuan sendiri, ada dalam pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang selanjutnya adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk alat kelengkapan lembaga, yaitu sidang paripurna. Sidang paripurna sendiri adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM, yang terdiri atas seluruh anggota Komnas HAM. Sidang paripurna ini menetapkan tata tertib, program kerja, dan mekanisme kerja Komnas HAM. Untuk subkomisi sendiri, pada periode keanggotaan 2017 sampai 2022, yang terdiri atas Subkomisi Pemajuan HAM yang terdiri atas fungsi pengkajian dan penelitian dan fungsi penyuluhan. Untuk yang kedua adalah Subkomisi Penegakan HAM yang terdiri atas fungsi pemantauan atau penyelidikan dan fungsi mediasi. Untuk instrumen hak asasi manusia, untuk instrumen nasionalnya sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, TAP MPR atau Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998. Yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Untuk instrumen internasional sendiri adalah Piagam PBB 1945, Deklarasi Universal HAM tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan instrumen HAM internasional lainnya. Untuk visi dari Komnas HAM tersendiri adalah terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta perlindungan kelompok marginal dan rentan. Untuk misinya sendiri, yang pertama adalah mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua adalah mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan. Untuk yang ketiga adalah mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Ya, ini untuk struktur organisasinya, susunan keanggotaan Komnas HAM untuk periode tahun 2020 sampai 2022. Untuk Ketua Komnas HAM sendiri adalah Bapak Ahmad Taufan Damani. Untuk Wakil Ketua, Mbak Ria bisa dibesarin sedikit kah? Untuk lanjut ya, untuk Wakil Ketua Internal itu adalah Muna Frizal Manan. Untuk yang Wakil Ketua Eksternalnya Amiruddin. Ya, nanti itu bisa dibaca sendiri ya susunannya. Terima kasih. Bisa didengar? Bisa.
Kedengar. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 8, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 8 terdiri dari Dwi Supriyani, yang kedua Kalista Hastin, selanjutnya ada saya sendiri, Aulia, dan yang terakhir ada Vina Diah Ningtyas. Lanjut. Kerangka diskusi 8. Yang pertama, definisi 8, yang kedua, sejarah 8, yang ketiga, visi dan misinya, yang keempat, tugas serta fungsi, dan yang terakhir, struktur organisasi 8. Definisi 8. 8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya. 8 kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. 8 mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya, serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sejarah 8, pada tanggal 31 Mei 1962 dibentuk Panitia Astronautika oleh Menteri Pertama RI, IR Juanda selaku Ketua Dewan Penerbangan RI dan RJ. Salah satu selaku Sekretaris Dewan Penerbangan RI. Lalu pada tanggal 22 September tahun 1962 terbentuk Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal atau PRIMA, afiliasi AURI dan ITB. Pada tanggal 27 November diterbitkan Kepres nomor 236 tahun 1963 tentang 8. Lanjut. Visi 8 tahun 2020 sampai 2024. Menjadi penggerak sektor-sektor pembangunan nasional berbasis iptek penerbangan dan antariksa dalam mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lanjut. Misinya memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis yang tepat, yang cepat, akurat, dan responsibilitif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara berkaitan dengan yang pertama, sains antariksa dan atmosfer, yang kedua, penginderaan jarak jauh, yang ketiga, teknologi penerbangan dan antariksa, yang keempat, kebijakan penerbangan dan antariksa, dan yang terakhir, mewujudkan birokrasi 8 berkelas dunia. Tugas 8, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya, serta menyelenggarakan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi 8, penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains, antariksa dan atmosfer, teknologi, penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya. Yang kedua, pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan antariksa, dan penginderaan jarak jauh serta pemanfaatannya. Yang ketiga, pengawasan atas pelaksanaan tugas 8, pelaksanaan pelajaran teknologi penerbangan antariksa. Selanjutnya, pengordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas 8.
Lalu pelaksanaan pelajaran teknologi penerbangan dan antariksa. Selanjutnya pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 8, penyelenggaraan keantariksaan, yang terakhir pelaksanaan pengelolaan standarisasi dan sistem informasi penerbangan dan keantariksaan. Lanjut. Dan ini ada struktur organisasi 8 yang bisa diamati. Lanjut. Informasi kontak kantor 8 pusat itu ada di Jalan Pemuda Persil nomor 1 RT 2 RW 7 Rawamangun Pulau Gadung Jakarta. Di situ ada alamat surelnya dan nomor telepon serta fax-nya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisa. Oke. Sudah sampai, sudah selesai ya? Ya. Iya, Bu, sudah. Oke. Ya, terima kasih untuk presentasi semua kelompok hari ini ya. Langsung saja ke kelompoknya ke mata kuliahnya Bu Arina. Untuk pertanyaan-pertanyaan saya sudah merekap semua, nanti mohon dijawab, dikumpulkan dulu. Saya akan kumpulkan jawaban itu nanti di Learning Win ya. Nanti dikumpulkan di Learning Win. Mungkin itu saja ya. Mata dari saya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu.